Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan diri, saya Amira Apriani Sresa dengan NPM 2111031105. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bab satu dari proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Gerakan Boikot Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Terafiliasi Israel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Presentasi ini digunakan untuk memenuhi nilai mata kuliah metodologi riset akuntansi kelas B yang diampu oleh Ibu Dr. Yeni Octavia, SE, MSI. Baik, pertama-tama, jadi latar belakang pemboikotan produk pro-Israel ini berakar dari konflik politik di Timur Tengah, utamanya terkait isu Israel dan Palestina. Nah, Palestina sendiri ini sudah lama memperjuangkan kemerdekaannya untuk mendapatkan hak untuk mendapatkan pengakuan dari internasional atas kedaulatan negaranya. Sedangkan Israel ini mendapat kritik internasional atas kejahatan HAM yang dilakukannya, yaitu dengan memukim di wilayah yang secara internasional diakui milik Palestina. Nah, kritik internasional ini memicu beberapa kelompok yang memiliki hati nurani itu untuk memboikot produk dan layanan milik perusahaan yang terkait dengan Israel. Salah satu gerakan boikot yang diikuti oleh kelompok ini itu adalah eh, gerakan boikot disinvestasi dan sanksi atau biasa kita kenal dengan BDS Movement, yaitu gerakan yang berguna untuk mendesak Israel untuk meninggalkan pemukiman milik Palestina ini dan menghentikan tindakan yang dianggap melanggar hak asasi manusia. Nah, gerakan BDS ini sendiri menggunakan metode boikot target yang secara historis itu sukses, bagaimana mereka terinspirasi dari gerakan anti apartheid di Afrika, lalu gerakan hak sipil di United States, dan juga gerakan perjuangan anti kolonial di India. Nah, strategi yang dipakai dalam gerakan ini itu adalah strategi yang fokus pada sejumlah kecil perusahaan ataupun produk yang telah ditelusuri historisnya. Jadi terdapat alasan yang jelas mengapa perusahaan atau produk ini itu diboikot sehingga gerakan ini itu dapat mencapai dampak yang maksimal. Nah, target boikot proyek utama dari gerakan BSD ini dibagi menjadi 4 sebenarnya, yaitu gerakan boikot konsumen atau boikot secara total. Lalu yang kedua itu target dispensasi, dan yang ketiga itu target boikot berupa penekanan terhadap sasaran boikot. Di mana ketiga gerakan ini itu diinisiasi oleh BDS Movement. Dan yang terakhir itu ada target boikot organik, itu diinisiasi oleh masyarakat, namun uh, biasanya perusahaan-perusahaan itu sudah namun gerakan itu sudah disupport oleh BDS Movement itu sendiri. Nah, di Indonesia itu boikot dimulai pada akhir tahun 2023, itu bermulai dari Fatwa MUI nomor 83 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina yang mengharamkan untuk mendukung agresi Israel ke Palestina. Nah, di sini MUI itu menginstruksikan untuk menghindari transaksi dengan produk perusahaan yang memberikan bagian keuntungannya untuk Israel. Walaupun begitu, sebetulnya MUI ini tidak memberikan secara detail produk atau perusahaan apa yang harus dihindari. Uh, Namun orang-orang itu biasanya menggunakan list perusahaan BDS Movement sebagai pedoman, di mana listnya itu dapat kita lihat di sini yang di post juga di sosial medianya, yaitu boycott this company now. Di situ ada beberapa perusahaan seperti AXA, Puma, Carrefour, terus ada Siemens, HP, atau
boykot yang diinisiasi oleh masyarakat, yaitu organic boykot, yaitu seperti McDonald's, terus ada Dominic Pizza, terus ada Burger King, ada Pizza Hut, ada Papa John's, dan juga ada Wix. Oh. Terus dalam beberapa penelitian dia menunjukkan bahwa boykot ini dapat berdampak secara finansial gitu terhadap perusahaan target boykotnya. Seperti penelitian lain yang diterbitkan oleh Jurnal Ekonomi Keuangan dan Kebijakan Publik, itu di situ menunjukkan bahwa boykot ini berdampak pada nilai pasar perusahaan. Contoh lain seperti yang terlihat di layar, yaitu ada Unilever, salah satu target boykot organik yang tadi nggak ada di list sebetulnya, cuma ternyata berdampak juga pada perusahaannya, di mana banyak berita bermunculan yang mengatakan bahwa Unilever ini mengalami penurunan penjualan dan nilai saham yang anjlok. Lalu hal ini dikonfirmasi juga oleh Presiden Direktur Unilever Indonesia, yaitu Benjia. Dalam siaran persnya itu dia menyebutkan bahwa penjualan domestik menurun sebesar 5,2%. Hal ini disebabkan oleh pergeseran sentimen yang disebabkan oleh situasi geopolitik, di mana hal ini merujuk kepada konflik Israel dan Palestina. Lalu yang kedua itu ada Starbucks, yang mana lisensinya itu dipegang oleh PT Sari Coffee Indonesia. Lalu Chief Marketing Officer-nya, yaitu Ibu Liriawati, beliau mengatakan bahwa penjualan keseluruhan Starbucks ini turun sekitar 30-35%. Dan contoh terakhir itu ada KFC, di mana diberitakan bahwa gerakan boykot ini berdampak pada penurunan penjualan dan juga transaksi bisnis. Nah, hal ini dilaporkan di dalam laporan paparan publiknya yang diliris di dalam Bursa Efek Indonesia. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, saya tertarik untuk menganalisis bagaimana pengaruh gerakan boykot ini terhadap kinerja keuangan perusahaan yang terafiliasi dengan Israel, sehingga didapatkan rumusan masalah bagi berikut. Yang pertama itu seberapa besar pengaruh gerakan boykot terhadap rasio likuiditas perusahaan yang terafiliasi Israel. Yang kedua itu seberapa besar pengaruh gerakan boykot terhadap rasio aktivitas perusahaan terafiliasi Israel. Lalu yang ketiga itu seberapa besar pengaruh boykot terhadap rasio profitabilitas perusahaan yang terafiliasi Israel. Dan yang terakhir, seberapa besar pengaruh gerakan boykot terhadap rasio leverage perusahaan yang terafiliasi Israel. Dengan batasan masalah, yaitu data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data berupa list perusahaan yang terafiliasi Israel yang diambil dari web maupun sosial media BDS Movement, namun tidak semua perusahaan tersebut listing di Bursa Efek Indonesia. Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian, di mana penelitian ini itu akan menguji pengaruh boykot terhadap rasio likuiditas perusahaan terafiliasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu penelitian juga akan menguji pengaruh boykot terhadap rasio aktivitas perusahaan terafiliasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan juga akan menguji pengaruh boykot terhadap rasio profitabilitas perusahaan terafiliasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan terakhir, penelitian ini akan menguji pengaruh boykot terhadap rasio leverage perusahaan terafiliasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan manfaat penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam meluaskan wawasan, maksudnya memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh boykot terhadap kinerja keuangan, di mana akan diukur berdasarkan rasio-rasio yang telah disebutkan tadi pada perusahaan terafiliasi Israel di Bursa Efek Indonesia. Dan manfaat praktisnya bagi penulis sendiri itu yaitu mengimplementasikan ilmu atau pengetahuan yang sudah didapat selama masa perkuliahan, dan juga bagi peneliti selanjutnya itu dapat digunakan dalam mengembangkan penelitian terkait, dan bagi perusahaan itu sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan kinerja
keuangan perusahaan. Sekian yang dapat saya jelaskan. Jika ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.